Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Aditya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang geopolitik. Pertama, pengertian. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo adalah bumi atau planet bumi, sedangkan politik adalah yang selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Kemudian pengertian geopolitik. Geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, dan demografi. Kemudian terdapat 4 unsur pembangun geopolitik. Yang pertama, keadaan geografis. Yang kedua, politik dan strategi. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Yang keempat, unsur kebijaksanaan. Peranan geopolitik. Yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Karena sudah dari awalnya geopolitik yang berhubungan dengan geografi, yaitu bumi, jadi dia mengembangkan potensi alam yang tersedia. Kemudian menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Kembali lagi ke geo merupakan bumi, jadi masih berkaitan dengan alam. Kemudian menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Kemudian menggariskan pokok-pokok haluan negara, contohnya dalam pembangunan. Kemudian berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori geopolitik. Kemudian lain-lainnya. Yang terakhir, membenarkan tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Kemudian terdapat unsur utama geopolitik. Konsepsi ruang. Ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini juga disebut dengan kombinasi ruang dan kekuatan. Kemudian terdapat konsepsi frontier yang meliputi identitas dan karakter budaya masyarakat, maupun dalam konteks penggunaan bahasa dan capaian teknologi yang digunakan di antara dua negara. Kemudian ada konsepsi politik, kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional, yaitu daya dukungan ketahanan bangsa, semangat persatuan dan kesatuan, kesamaan latar belakang sejarah, dan dukungan kekuatan militer. Kemudian ada geopolitik Indonesia, unsurnya yang tidak mengandung ekspansionisme maupun kekerasan. Kemudian cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya, cara pandang, cara memahami, berpikir, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi proses psikologi di sosial kultural dengan aspek astragatra. Apa sih astragatra? Astragatra merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Konsepsi dasar ketahanan nasional. Terdapat 8 aspek kehidupan nasional. Yang pertama, aspek kehidupan alamiah. Kemudian ada gatra, letak, dan kedudukan geografi. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan lokasi negara yang terdiri dari inner shape, yaitu menampakkan corak dan tata susunan, kemudian outer shape, yaitu menunjukkan situasi dan kondisi lingkungan. Kemudian ada gatra, keadaan dan kekayaan alam. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa dalam lingkungan yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Dengan hal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada aspek kehidupan sosial. Yang pertama ada gatra ideologi. Gatra ideologi merupakan sistem nilai sekaligus ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemudian ada gatra politik. Politik mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan yang berarti kebijaksanaan.
Kemudian terdapat gatra ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian ada gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian terdapat tujuan wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam negerinya menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian tujuan keluarnya menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Kemudian terdapat fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Hankam Nasional atau wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik Indonesia. Pandangan itu mencakup tanah air dan segenap wilayah NKRI. Kemudian wawasan kewilayahan Indonesia. Pemahaman batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Kemudian wawasan pembangunan. Terdapat beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial ekonomi. Kemudian terdapat konsep ketahanan nasional. Memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan sosial. Kemudian ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama, solidaritas. Solidaritas merupakan persamaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita. Kemudian kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak. Kemudian ada keadilan, yaitu mempunyai hak yang sama dalam keadilan. Kemudian kesetiaan. Dan juga ada kerjasama, yaitu kebersamaan dan gotong royong akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan. Kemudian ada kepentingan yang sama atau kesamaan tujuan yang mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Kemudian implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, bidang ketahanan dan keamanan yang membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Kemudian dalam bidang politik, pelaksanaan kehidupan berpolitik ada juga dalam undang-undang. Kemudian bidang ekonomi, pemanfaatan kekayaan alam dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian pada bidang sosial, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman tanah air. Terdapat tantangan implementasi. Yang pertama, perkembangan pusat teknologi. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan hak milik swasta. Kemudian pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.